Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jag ya. Channelnya ulasan saham. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya seperti biasa mengingatkan disclaimer untuk ulasan-ulasan ini ya. Ulasan ini pure ulasan, bukan untuk mengajak Anda untuk membeli saham atau menjual gitu kan ya. Jadi pure semuanya hanya ulasan. Jadi ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda gitu kan. Jadi semua keputusan ada di tangan Anda. Ulasan ini semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya gitu kan ya. Oke, ulasan di akhir pekan ini yaitu tanggal 16 April 2021. IHSG tutup di hari Kamis kemarin di posisi 6079 ya, pas penutupannya dinaikkan gitu kan. Naik 29,2 poin ya, atau plus 0,4%-an sih gitu kan. Kalau melihat dari technical, kita melihat IHSG 2 hari ini tutup bertahan di atas EMA 10. Jadi ada indikasi harusnya sih kalau 2 hari berturut-turut di atas EMA 10, indeks harusnya dia akan melanjutkan kenaikan terlebih dahulu menuju resist berikutnya, yaitu antara 6100 sampai 6145-an gitu kan ya teman-teman ya. Terus saya melihat gitu kan, hari ini sih cenderung menguat untuk IHSG gitu kan, karena melihat perdagangan semalam untuk yield obligasi pemerintah Amerika sementara ini turun ke posisi di bawah 1,6 ya yieldnya gitu kan, yang selama ini di atas 1,6 bahkan 1,7 ya teman-teman ya. Kita melihat perdagangan pagi ini sih sudah mulai naik kembali gitu kan, untuk yieldnya di posisi 1,572 gitu kan, tapi masih di bawah 1,6 sih. Mudah-mudahan sih ya teman-teman, ini yield obligasi pemerintah Amerika ini salah satu yang membuat capital outflow untuk di emerging market ya, atau pasar-pasar emerging market itu termasuk kita salah satunya, Indonesia gitu kan. Jadi dengan dia turun di bawah 1,6 ya, ada angin segar buat kita. Ada kemungkinan mereka akan balik ke kita gitu kan, dananya masuk kembali ke Indonesia. Jadi ini salah satu mengindikasikan kalau pasar IHSG hari ini kemungkinan akan menguat kembali gitu kan secara teknikalnya gitu kan ya. Karena selama ini emang tidak secara ininya, yield obligasi inilah sebenarnya yang menentukan IHSG naik atau turun gitu kan. Kalau yield ini kembali di atas 1,6, itu yang akan membuat dana-dana yang ada di kita itu keluar gitu kan, menuju ke Amerika gitu kan, dengan menariknya yield ini gitu kan. Secara ininya kan di sana mungkin mereka berpikiran lebih aman gitu kan. Sedangkan di pasar emerging market ini kan posisinya resikonya lebih tinggi. Jadi teman-teman tetap ya, secara ini kita masih melihat dengan kondisi memperhatikan tetap dengan yield obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahunan ini gitu kan. Oke teman-teman, kita coba bahas beberapa saham ya. Salah satunya adalah saya melihat adanya Antam.
Antam kemarin posisinya masih di atas MA5-nya, MA10-nya gitu kan, dan MA5-nya gitu kan tutupnya. Dia tutup di posisinya 2320. Dan ingat teman-teman, hari ini adalah ex date dari dividennya Antam gitu kan, yang sebesar 16,7. Jadi ada kemungkinan pun hari ini Antam akan menguji level di posisi 23-nya kembali, yaitu ya anggaplah 16,7 itu anggap 20 perak gitu kan, berarti tutup kemarin 2320 berarti 23 gitu kan. Nah, di situ mungkin jika 23 masih bisa bertahan, ada kemungkinan Antam ini akan naik kembali. Tapi kalau kita melihat dari persentase kecil ya, 16,7 perak ini gitu kan, ada kemungkinan bisa jadi pun kembali langsung mental gitu kan, untuk coba menguji resist berikutnya, yaitu di Bollinger Band atasnya di 2435 ya, antara di situ 2440 mungkin antara di situ, dan di MA50-nya posisi 25-an 2500-an kurang lebihnya di antara ini MA50-nya 2500. Oke, untuk berikutnya ada posisi BRI ya. Saya melihat BRI kemarin perdagangannya masih cukup lumayan menarik, yaitu walaupun dia coba tembus ke support MA5 tapi dia berbalik kembali di atas MA10-nya dan tutup di atas gitu kan, di 4410 gitu kan. Terendahnya dia ke 4280 gitu kan. Ini masih mengindikasikan, kalau saya lihat dengan kondisi yang hammer ya, intinya walaupun tipis hammernya gitu kan, dia akan mencoba resistnya di 4450 dan posisinya ke 45-an ya. Resist di MA25-nya untuk coba akan menuju ke sana gitu kan, kalau saya perhatikan untuk BRI ya gitu. Berikutnya juga kita kemarin yang masih menarik diperhatikan bankingnya adalah BBNI ya. BBNI kemarin tutupnya di 5975 gitu kan, pas posisi di MA25-nya dia, walaupun sempat naik ke tertingginya 6025 ya. Cuma ada resist di 6050 ya, di resist MA50-nya dia tidak berhasil ditembusin. Mungkin hari ini bisa kalau menurut saya ke MA50, yaitu di 6050 di situ ya, untuk si BBNI. Sedangkan teman-temannya yang lain masih kurang begitu menarik, tapi harusnya sih hari ini dengan IHSG naik akan membuat seperti Mandiri pun akan ikut naik dan mencoba ke posisi resist tembusin di MA10-nya kembali gitu kan, di 350-nya gitu kan, antara di situ ya. Terus teman-teman, ada posisi film untuk yang senang spekulasi ya, inti saham-saham film ya. Kita coba film, kemarin sudah posisi ditutup sebelumnya di MA10 dan kemarin hari Kamis coba tembusin di bawah MA10 tapi berhasil tutup kembali di atas ya, malah ke MA5-nya gitu kan. Jadi ada kemungkinan dia akan coba menguji posisi resist di 665 ya, 665-nya gitu kan, di Bollinger Band gitu kan ya. Posisinya di sini. Bollinger Band atasnya ya, 665. Terus selain film ada FIFA ya. FIFA posisinya untuk FIFA ini masih di atas MA5-nya gitu kan. Kemarin sempat ke MA5 tapi berhasil kembali di atas gitu kan.
walaupun masih posisinya selama masih di atas 70 sih seharusnya masih menarik ya. Dia akan mencoba ke posisi level resist di 78-nya gitu kan itu. Oke teman-teman, berikutnya ada ERA. Seperti ulasan yang kemarin gitu kan. Saya menyarankan ERA boleh buy antara 550 sampai 560. Kemarin sempat ke 560 terendahnya gitu kan. Hari ini sih mungkin kemungkinan ke posisi support 665 ya kelihatannya ya, kalau dia tidak bertahan di posisi support level. Yang penting dia kalau dia nggak jebolin 585 sih mungkin dia masih bertahan di posisi di atas, berarti akan menuju resist berikutnya di 600-an. Coba level 600-nya ya, dia akan coba menguji resist berikutnya yaitu di 600 yang kemarin hampir ditembusin tapi gagal gitu kan, malah turun kembali ke 585-nya gitu kan ya. Kalau melihat ininya dia udah golden cross ya, harusnya sih dia akan ikutan naik gitu kan. Cuma kebiasaan dari ERA adalah setelah dia naik 2 hari, kita lihat ya bro, ini dia akan turun gitu kan. Berikutnya naik dia turun kembali. Ini doji gitu kan, ini turun. Nah ini baru 2 hari. Nah kita lihat hari ini apakah turun kembali ke posisi ini. Nanti kita lihat di perdagangan hari ini, kalau bisa Anda coba buy di antara 565 ya kalau saya sarankan gitu kan, sampai 570-nya gitu kan. 565 sampai 570 range-nya antara di situ ya untuk ERA. Berikutnya saya ada friend gitu kan. Friend kemarin tutup masih di atas yaitu di 90, walaupun sempat tertingginya di 93 gitu kan. Menurut saya dia masih berhasil dan kemarin sudah golden cross di posisi perdagangan kemarin gitu kan. Jadi friend masih cukup menarik dan dia masih akan coba menguji level resistnya di 95 ya. Jika 95 break berarti dia akan main di atas 100 teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya ada BFIN ya BFI Finance gitu kan. Secara teknikal sih dia gagal tutup di atas resist yang di 780 gitu kan, walaupun tertingginya si BFIN ini sempat ke 815 cuma tutup di 770 ya teman-teman ya. Tapi masih cukup lumayan menarik secara teknikal pun kemungkinan BFIN masih akan naik gitu kan ini, apalagi mungkin hari ini dengan perdagangan hari ini bisa jadi ada golden cross di sini ya untuk MA25 dan MA10-nya gitu kan ya teman-temannya. Antara hari ini atau besok nih sih dekat-dekat udah mulai akan break kembali gitu kan. Dia akan mencoba resist di 780 dan menuju 815 serta 840-nya gitu kan ya. Terus selain ini ada MLPL ya teman-teman. MLPL kemarin turun, posisinya tutup di 162 ya, malah ya 162 dari terendahnya 154. Dan kemarin dia coba menyentuh level di 154 yaitu pas di posisi posisi EMA 10-nya ya, support EMA 10, tapi dia berhasil tutupnya naik lagi ya. Jadi hari ini kalau menurut saya sih kalau dia break di 165 gitu kan, ada kemungkinan untuk multipolar ini MLPL akan melanjutkan kenaikan kembali menuju 190-nya gitu kan ya. Itu teman-teman. Berikutnya yaitu Antam ya. Antam teman-teman. Udah kan tadi kita Antam yang pertama yang tadi kita ulas ya. Antam kita lihat hari ini dividen ex dividennya apakah akan ke 23 atau break menuju level berikutnya gitu kan di posisi resist
Bollinger Band atasnya, yaitu 2450 gitu kan ya. Oke teman-teman, sementara ini yang bisa saya ulas adalah itu. Semoga ulasan apa yang saya ulas ini bisa bermanfaat untuk Anda dalam menentukan arah investasi Anda gitu kan ya. Sekian dulu dari saya. Salam sukses selalu dan cuan untuk kita semua gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.